Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan membahas sebuah materi dari mata kuliah hukum Islam, yaitu tata usaha dalam hukum Islam. Baik teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama Mariam Kambungu dengan NIM 1011421277. Kemudian Julfian Husna dengan NIM 1011421281. Kemudian saya Harlan Nihawa dengan NIM 1011421287. Dan yang terakhir yaitu Andikram Fadil Mubarak Al-Jufri dengan NIM 1011421293. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pilih pembahasannya. Tata usaha dalam hukum Islam. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20 ini. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Menurut pendapat yang disimpulkan oleh seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat menyibuk itu dapat ditelusuri dalam uraian berikut. Ketika singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta, seorang pengembara, mengagumi perkembangan Islam di negeri tersebut. Ia mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Al-Zahir berdiskusi tentang berbagai masalah Islam dalam ilmu fikih. Menurut pengembara Arab Islam Maroko itu, selain sebagai seorang raja, Al-Malik Al-Zahir yang menjadi Sultan Pasai ketika itu adalah juga seorang fuqaha atau ahli hukum yang mahir tentang hukum Islam. Yang dianut di kerajaan Pasai pada waktu itu adalah hukum Islam mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, dari Fasailah disebarkan faham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri 1400 sampai 1500 Masehi, para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Hamka 1976-53. Alam penerapan hukum Islam, walaupun ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat. Negara wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, selama pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Karena itu, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Seksilas tentang Lembaga Tanda Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan hukum Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat peradilan di atas berfungsi dan berperan sebagai pembangunan untuk mengatur dan menertib, serta pengamanan kehidupan masyarakat sebagai lembaga penegak keadilan dan pengayoman warga bersifat independen, mandiri, dan bebas dari intrik-intrik dari pihak manapun. Hukum Islam dan peranan lembaga tata usaha negara. Esensi ajaran Islam adalah mengatur hubungan
yang harmonis antara Sang Pencipta dengan hambanya dan hubungan sesama umat manusia. Untuk mencapai tujuan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti, Islam melaksanakan asas-asas yang menjadi dasar perilaku kehidupan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam mengatur hubungan antara manusia atas dasar cinta kasih dan keadilan, disertai dan mengikuti peraturan Islam mengenai semua aspek kehidupan manusia. Peraturan Islam mengenai peradilan, bernegara dan kehidupan baru muamalah lainnya serta kewajiban melaksanakan kewajiban menjadi perbuatan yang mengakibatkan terganggunya orang lain, semua itu merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Islam sangat mencela perbuatan kesewenang-wenangan, zaliman, ketidakadilan, diskriminasi sosial dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Fungsi dan peranan lembaga peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan di muka secara legitimasi didukung oleh konsep Islam, baik yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, artinya seharusnya ada dari kamu golongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran Surah ketiga ayat 104. Keuniversalan ajaran Islam sebagai salah satu ajaran yang sekaligus sebagai sumber inspirasi pembinaan. Pembagian hukum di Indonesia harus diletakkan pada posisi realita yang ada di mana sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Peranan dan fungsi PT UN yang harus berhadapan dengan era modernisasi dan globalisasi perlu dijiwai oleh landasan yang kokoh, dan salah satunya adalah Islam. Mengapa demikian? Saya kira tepat apa yang menjadi komentar Bernard Saud sebagai berikut. Islam adalah agama yang berhak memperoleh penghormatan dan pujian, sebab ia merupakan agama yang paling tangguh menghadapi tantangan semua peradaban. Ia adalah agama yang abadi sepanjang zaman. Muhammad Salabi 1982, dan memperhatikan aspek hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk dijadikan pengambilan keputusan dan merancang sebuah perundang-undangan perlu dipertimbangkan. Jika hal ini tidak diperhatikan, hukum di mata masyarakat kurang dihayati dan kesadaran hukum menjadi lemah. Baik teman-teman, demikian video pembahasan dari kami. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.